Oke, bentar ya. Hmm, tuh. Hmm, oke. Oke, em, mungkin kita mulai perkenalan dulu kali ya. Masing-masing bisa yang mulai gue dulu. Halo semuanya, perkenalkan nama lengkap gue Andreas Wilson Henderson. Terus panggilannya Andre aja, kalian bisa manggil gue Andre. Eh, Nomor TC gue 038 dari Fakultas FMIPA. Gue asalnya dari Jakarta. Terus untuk Instagram @andreas_w_h nanti gue bakal tulis juga di Docs. Terus kalau LinkedIn Andreas Henderson tapi kayak masih belum ada apa-apa. Nanti gue juga taruh di Docs ya. Jadi tiga fakta unik tentang diri gue itu pertama gue bisa gerakin telinga gue. Habis itu gue itu kalau belajar itu suka sambil jalan-jalan gitu biar lebih fokus. Terus yang ketiga gue pernah tidur lebih dari sehari. Oke, salam kenal semuanya. Oke, salam kenal Andre. Ini boleh lanjut ke gue kali ya. Boleh, Oke, boleh. halo semua. Nama lengkap gue Muhammad Amar Hanif. Nama panggilan gue Hanif. Nomor TC gue 027 dari Fakultas TIR. Asal daerah gue dari Jakarta Timur. Username Instagram gue udah ada di Docs. Linknya itu @amrrhaniff. LinkedIn gue juga udah ada linknya di Docs. Atau kalau di search manual itu nama lengkap gue sendiri, Muhammad Amar Hanif. Tiga fakta unik tentang diri gue sendiri itu pertama gue lebih suka nasi pera dibanding nasi pulen. Kedua, gue bisa makan hal yang sama setiap hari selama masih enjoyable. Dan yang ketiga, pas masuk ITB kemarin itu gue sempat merah dulu pas SNBP. Itu sih. Salam kenal semua. Salam kenal. Gue lanjut ya. Boleh, boleh. Kenalin semuanya, nama panjang gue Panji Mufli Zahid, biasa dipanggil Panji, dengan nomor TC 184. Gue dari Stay Air juga sama kayak Hanif, asal daerahnya Bandung. Terus buat username Instagram @panjimflz, kalau LinkedIn-nya sesuai nama panjang gue, Panji Mufli Zahid, cuman belum terlalu aktif. Terus tiga fakta unik tentang gue. Yang pertama, gue kalau mandi harus pakai air hangat. Yang kedua, gue suka lagu rap atau hip hop. Dan yang terakhir, gue tuh sering pindah-pindah tempat tinggal gitu. Salam kenal. Salam kenal. Oke, salam kenal. Mungkin lanjut ke gua kali ya. Halo semuanya, nama gua Christine Carol Teresia Putri Pasaribu, nama panggilannya CH. Nomor TC aku tuh 020 dari Fakultas SBM. Asal daerahnya dari Bekasi, username Instagramnya Christine.crl dan handle nya Christine Carol, cuman masih kosong. Tiga fakta unik tentang aku tuh, aku alergi ayam dari lahir, terus aku gak pernah makan seblak, dan aku susah dibangunin. Salam kenal semuanya. Salam kenal. Gue lanjutin ya. Kenalin nama gue Kevin Letuson, bisa dipanggil Kevin. Nomor TC gue TC310. Gue asalnya dari FTSP dan daerah asal gue itu Jakarta. Terus tiga faktor tentang gue juga bisa gerakin kuping gue sama kayak Andreas. Yang kedua, jari gue ada yang miring satu gara-gara jatuh pas SD. Sama gue suka makan pedas. Salam kenal semuanya. Salam kenal. Oke, gue terakhir kali ya. Perkenalkan semuanya, nama gue Rahadian Cahika Wicaksono, tapi biasanya singkatnya dipanggil Raha. Gue dari FTIRI, asal kota gue dari Bandung. Untuk Instagramnya sendiri ada di @rahadiancahika. Begitupun pula dengan LinkedIn gue, bisa dicek di @rahadiancahika. Terus mengenai tiga fakta unik tentang gue, yang pertama, gue bisa main hula hoop kayak 5 menitan sampai 10 menitan gitu. Terus apa ya? Oh, gue penidur berat. Jadi even pakai alarm pun gue bisa nggak kebangun. Kalau saya gue bener-bener bukan nggak bener-bener juga gue bisa nggak kebangun sih kalau pakai alarm. Terus satu lagi,
gue orang Bandung tapi gue lebih bisa ngomong bahasa Jawa daripada bahasa Sunda gitu deh. Salam kenal semuanya. Salam kenal. Oke, ini kita lanjut pertanyaan wajib ya. Ini pertanyaan wajibnya mau kita samain atau kalian pilih sendiri? Bebas. Mau gimana? Gue samain aja oke sih. Samain aja sih. Oke, samain ya. Kalian mau kalau samain mau yang mana nih? Gue bebas, tapi guys paling simpel tuh 6 gak sih atau apa yang satu? Kemarin kayak pada bilang gitu. Gue Gue bebas pilih sih. apa? Yang satu kali ya? Satu, Satu. 6 Enam atau itu 6. apa? Yang apa yang bisa menyebabkan sebuah bisnis tuh bangkrut. Oh, oke, oke, oke. Boleh, boleh. Ini gue dulu berarti yang jawab ya. Jadi Bebas-bebas. tadi pertanyaannya itu kan apa yang membuat sebuah perusahaan itu kayak bangkrut gitu kan. Jadi kalau kayak menurut gua itu kenapa bisa bangkrut itu pertama kayak dari operasional dan manajemennya. Berarti kayak ada sesuatu yang salah gitu. Kayak entah keuangannya kayak atau apa kayak pokoknya di dalamnya itu ada yang salah. Tentu ini juga bisa aja mengarah ke leadernya atau pemimpinnya gitu. Kalau misalkan istilahnya pemimpinnya udah nggak benar, bisa aja yang bawahnya gitu tuh yang udah nggak benar juga. Selain itu, kalau menurut gua penyebab lainnya yang menyebab perusahaan bangkrut itu adalah kalau dia itu nggak bisa beradaptasi atau mengikuti tren pasar. Jadi kayak kita ambil salah satu contoh paling gampang itu kayak Nokia. Dia kayak tetap kekeh sama pendiriannya. Dia nggak mau berinovasi istilahnya. Dia nggak mau ikut perkembangan zaman. Jadi kayak dia kalah gitu loh dibanding Apple sama Samsung. Jadi kalau menurut gue itu aja sih. Oke, boleh lanjut ke gue kali ya. Oke, aku tanyakan tadi apa yang menyebabkan bisnis itu bisa bangkrut. Sebenarnya kan banyak faktor ya. Cuman gue salah satunya setuju sama yang udah Andreas sebut tuh inovasi. Jadi menurut gue salah satu penyebab suatu bisnis bisa bangkrut tuh kurang inovasi dari perusahaan itu sendiri. Nah, seiring perkembangan zaman kan pelanggan tuh terus berubah ya. Dan kalau dilihat dari aspek teknologi itu juga berubah terus gitu seiring berjalannya waktu. Dan kalau misal perusahaan atau bisnis tuh nggak mau berinovasi, maka ya ada kemungkinan tuh perusahaan itu bangkrut gitu nantinya karena ya jadi nggak relevan gitu di pasar gitu di customer gitu sih kalau dari gue. Gue setuju banget sama apa yang udah dijabarin tadi. Mungkin karena udah disebutin, gue cukup nambahin beberapa hal. Satu hal yang pernah gue lihat sendiri. Jadi, menurut gue salah satu faktor di mana suatu perusahaan itu bisa bangkrut adalah tentang pemilihan partner. Karena dengan menentukan partner tuh kita maksudnya harus tahu dengan siapa kita bekerja gitu. Kalau misalkan kita milih orang yang salah, kita bisa jadi perusahaan kita justru yang dibawa-bawa gitu. Ada salah satu case di mana satu perusahaan tuh partnernya itu adalah saudaranya dia sendiri. Gue lupa saudara kandung atau enggak. Ya intinya jadinya ada rebutan hak milik gitu loh. Jadi buat kalian kalau misalkan mau bikin bisnis, coba dipikir-pikir tentang siapa orang yang mau kalian kerjasama gitu. Oke, gitu aja. Ya boleh lanjut. Ya mungkin ke gue kali ya. Eh, Tadi pertanyaannya tuh yang apa yang menyebabkan bisnis bisa bangkrut ya. Nah, menurut gue tuh biasanya kalau bisnis cepat bangkrut tuh karena dia gak mengenali target marketnya tuh dengan baik. Kayak mereka tuh suka buru-buru gitu loh buat ngepakein framework-framework yang buat nentuin customer yang tepat. Sehingga akhirnya pas mereka udah bikin strategi marketing atau analisis gitu-gitu, itu tuh gak kena ke target customer yang tepat. Nah, pada akhirnya karena memang sudah salah sasaran, jadi orang yang menerima si marketingnya itu tidak mendapat apa pesan yang disampaikan gitu loh, sehingga akhirnya mereka ya cuman wasting time, terus wasting modal juga, dan ya bangkrut lama-lama. Sementara kalau misalnya mereka bisa lebih teliti lagi dan effort lagi buat menentukan target market yang tepat dan strategi market yang tepat, jadi itu pesannya nyampe ke orang yang tepat dan mereka bisa dapat loyal customer juga, jadi bisa lebih sustain bisnisnya. Itu sih.
Mungkin kalau menurut gue apa yang bisa menyebabkan bisnis bangkrut ya sebenarnya as simple as ini sih, apa, terlalu pede aja ngasih ngasih apa kayak ngasih perkiraan, ngasih forecast penjualan produk dan segala macam tanpa sebenarnya misalnya kayak market testing dulu, atau misalnya dapat investor cuma udah karena dapat investor itu justru merasa bahwa sumber daya banyak terus langsung dimaksimalkan eh, dimaksimalkan untuk si produksinya sedangkan penjualannya salesnya belum seberapa dan segala macam gitu sih menurut gue. Kalau menurut gue yang bikin perusahaan bangkrut tuh kayak ownernya kurang mahamin lagi lah tentang dia mau bikin bisnisnya gimana. Kayak asal aja bikin bisnis, nggak terlalu merhatiin kayak cocok gak daerahnya atau ada targetnya nggak di situ. Jadi ya kayak bodo amat aja sama keadaannya. Langsung bikin bisnis aja dan itu bisa bikin bangkrut menurut gue. Oke, berarti ini pertanyaan wajibnya semua udah. Nah, ini lanjut ke pertanyaan random. Kalian ada ide gak? Ini punya pertanyaan randomnya apa nih? Ini kita mau samain aja, ada satu orang mau kayak nanya, kita semua jawab, atau kita saling nanya atau gimana nih? Gue bebas sih. Hmm, Tapi ya satu pertanyaan juga nggak apa-apa sih. Gimana guys? Gimana guys? Satu pertanyaan buat semua kayaknya seru sih. Satu pertanyaan. Ada ide gak? Ada ide gak? Pertanyaannya apa? Apa ya ide? Pertanyaannya ya. Mungkin dari gua kali ya. Boleh, boleh. Gua mau nanya nih. Ada gak sih momen yang paling memorable dalam hidup lu? Terus kayak momennya itu apa? Mungkin dari gua dulu kali ya. Kalau gua ini momen paling memorable gua itu waktu gua live in waktu SMA. Itu menurut gua sangat-sangat memorable karena di situ gua bisa apa ya punya kayak pengalaman baru gitu loh. Bagaimana kayak jadi orang-orang desa gitu. Jadi gue bisa mengetahui gitu, oh begini kehidupan mereka. Terus cara mereka hidup kayak gini juga. Itu sih paling memorable bagi gue. Apalagi kan gue itu kan bareng-bareng seangkatan gitu. Jadi kayak makin dekat gitu. Lanjut guys, lanjut guys. Pengalaman memorable buat gue apa ya? Kayaknya ini deh, waktu waktu ngejar UTBK sih basically. Waktu mengejar ITB itu gue kebetulan bener-bener yang kayak eh, karena kebetulan gue bukan dari background akademik yang gimana-gimana banget. Jadi gue ngejar ITB itu sekitar 6 bulan. Itu benar-benar kayak mengasingkan diri, nggak main sama sekali. Eh, nggak main terus pokoknya benar-benar kayak nggak jarang banget lah keluar dan segala macam. Sampai akhirnya kayak gue sadar bahwa ternyata itu lumayan stressful. Ketika gue beres UTBK tuh gue lega karena bukan udah UTBK-nya tapi karena lebih gue akhirnya tidak perlu untuk em, kayak membatasi diri gue dan mengasingkan diri gue gitu loh. Itu sih memorable tapi worth it setelah dipikir-pikir lagi. Jadi kayak oke lah memorable. Gue lanjut kali ya. Kalau dari gue sendiri kayaknya yang paling memorable tuh pas kelas 11. Karena pada saat itu tuh gue diamanahin jadi ketua salah satu event terbesar di sekolah gue. Dan itu gue ngerasain gimana rasanya susah banget mengatur antara akademik, dimana gue harus mengatur akademik gue sendiri dan gue harus mengatur 200 orang lainnya gitu untuk menyukseskan salah satu acara. Terus kayak gue ngerasain susahnya nyari sponsor. Gue pernah tuh nunggu
kayaknya sampai 9 jam. Akhirnya cuma dapat 750.000 itu sedih parah sih. Padahal paket satu sponsor gue aja harganya 7,5 juta. Tapi akhirnya cuma dapat 750.000 gitu. Tapi akhirnya paid off sih. Pengalaman yang gue dapet sebanding dengan apa yang gue lakukan gitu. Gitu aja guys. Oke, mungkin lanjut ke gua. Eh, Kalau dari gua mungkin pas SMA itu kelas berapa ya? Kelas 12 ya. Mungkin itu pas gue lagi ikut salah satu lomba gitu itu kayak pertama kali masuk apa namanya kayak ikut lomba tim yang sampai final gitu terus pertama kali ya presentasi gitu kan depan juri itu kayak deg-degannya setengah mati sih kayak walaupun Zoom tuh kayak tetap aja kayak eh ya gimana ya, itu pertama kali terus kayak apa sih momennya tuh bener-bener ini banget ya apa live and live and dead gitu tak kenapa kayak kasih itu pertama kali cuma kayak ya paid off sih untuk di saat itu terus kayak walaupun mungkin kayak di saat itu nggak paling bagus presentasi tapi kayak jadi dapat pengalaman ya kan di saat itu gitu sih. Kalau gue momen paling memorable ini sih kayak academic comeback gitu. Soalnya dari SD sampai SMA, SMP gue kayak dikalahin mulu sama orang ini nilai-nilainya. Tapi akhirnya di SMA kayak kebalik gitu gue malah ngalahin dia. Tapi akhirnya gue sama dia sama-sama di ITB sih. Jadi ya udah. Ya mungkin terakhir gue sebenarnya gue juga bingung apa yang paling memorable. Cuman kayak mungkin di ingatan gue yang paling ini sampai sekarang tuh pas kecil sih. Karena gue kan baru uh, pindah ke kota besar tuh pas SMP. Jadi dulu tuh gue tinggal di Kalimantan pas kecil. Terus itu kayak karena menurut gue masa kecil gue tuh gak dirasain oleh semua orang gitu karena gue di tempat kerja bapak aku tuh tetangga aku gak ada yang orang Indonesia. Jadi dulu kayak aku temenannya sama orang India, orang Sri Lanka, terus Malaysia gitu-gitu dan eh, itu menyenangkan sih kayak sampai sekarang kayak ingat terus sama masa-masa itu. Kayak berarti ini udah. Atau ada yang mau nanya random lagi? Atau mau langsung main aja? Kalau mau main aja ada ini gak rekomendasi? Kalau kita waktunya masih kurang Enggak lebih ya 13 menit lagi itu sih. nggak sih paling yang gambar-gambar kalau lama Gambar-gambar atau puzzle nih? Puzzle lumayan lama sih bisa tapi masih memang bisa kan iya banyak bisa bisa bebas sih. gimana guys? Games tuh ada apa aja deh. Gue baru main 3. Satu lagi apa ya? Kan Gartic, Ya, terus Truth TOD. or Dare. Ya, Satu lagi puzzle. Satu lagi apa? satu lagi apa ya? Gue juga nggak tahu sih, jujur. Gue cuma main itu doang, kayak tiga juga deh. Oh emang 3 doang apa ya? Satu lagi tuh Oh Scrabble. Scrabble bukan? kalau yang codenames.game tuh apa ya Nggak tahu. Codenames, Coba. Mau itu gak? Mau coba gak? Gue bosan main lain. Codenames codenames yang ini. dot itu apa tuh. Enggak, maksudnya yang di SOP kayak gini Di namanya. SOP itu ada salah satunya. Oh ini, coba ya. Gue nggak tahu sih tapi itu. Iya true. Coba ya. Apa ini? Ini gimana nih? Ah, ah, play with recommend settings gitu. Wah, Kayak ini. ini ya. Apa detektif gitu nggak sih? Nggak. Bentar, ini cara invite-nya gimana ya? Oh, bentar, gue kirim di chat. Gue kirim di chat. Oh Coba kita ya. mainin roll. Coba kalian bisa masuk gak? Wait.
Bisa, bisa. Bisa. Ya guys, join Gue guys. loading. Ini tuh gimana Ada sih? operatif, ada... Lah, Oh, ini tuh kita join gitu ya? Atau gimana nih? kita join ke Spy Masters atau... Coba. Siapa nih? Lah, Coba gue yang ke blue deh. guys, join guys. Baru 3 orang guys. Gue masih loading. Oke, oke, aman, aman. Tuh. Berarti belum ada yang pernah main ya ini. Gue juga baru tahu sih ini. Nomor Sama, gue 96 ini. sama sekali nggak ada clue sama sekali. Betul lagi siapa nih? Ya, itu gimana sih cara main? Oh, ininya kenapa lama banget ya? Gue nggak ngerti. Berarti tadi itu kan ya, cuman pas kebuka terus ngisi nama langsung join kan ya? Iya, Ji. langsung join tadi gue. Hmm. Biar ini mainnya gimana ya? Tapi kayak ini harus apa? Play master. Ini apa nih? Oh, ini apa? Ini di gua entah kenapa lama banget loadingnya. Apa mau Setelah ganti ngisi. game aja guys? Biar ini. Ganti aja deh, bingung ah, bingung. Main apa nih? Main apa nih? Gartik, Gartik. Kartik. Ini umum aja ya. Hmm. Hmm. Oke. Ya, kalian jangan lupa isi docs ya nanti ya. Kalau bisa secepatnya, soalnya mau upload. BTW kalau yang ngasih timernya itu tuh yang benar tuh gimana sih? Ngasih yang waktu di YouTube di deskripsinya itu kayak dibagi Oh, per, kalau gue apa, sih nggak tahu ya. per Gue kayak kayak menit ke berapa nih? Kayak misalkan gua gitu. Habis itu menit berapa itu lu. Habis itu Emang perlu ya kayak gitu? perlu per. kayak gitu-gitu. Terus nanti kayak menit berapa pertanyaan wajib. Habis itu menit berapa pertanyaan random gitu sih. Kalau gue sih dari kemarin. Oh, Hmm. Berarti setiap setiap kayak pertanyaan itu perlu dikasih waktunya kali ya? Sebenarnya bagus nih ya. Iya, Kayak kalau gue sih gitu ya. ya, oke. Oke guys, join guys. Iya. Nah, ini harusnya waktunya pas remaining time-nya 8 menit. Itu cuma butuh 7 menit lagi. Bentar, gue lagi iklan. Nah, oke, oke, oke. Ada WhatsApp nih. Tinggal Kevin berarti ya. Sorry, sebentar. Oke. Oh, anjir. Oke.
Ini kata kerja ya guys. Jago gak gue? Anjir nonton share gue anjir. Nggak apa lah. Kayaknya gak sih? Apa? Gue gak tahu dia bisa nggak? eh ini tuh pokoknya kayak ada show-nya gitu di sini nih. Oh, Eh, Jago banget sih, jago. Panji jago banget. Jago kan belum belum di jago gambar banget udah tahu. Panji, jago banget. Ya gampang. Dia Pas gambar udah gunung aja langsung sebut lagi. Ini apa ya? Waduh, agak. Yang nggak tahu sih. Bisa nggak ya gue gambar? Ini harusnya bisa deh. Gue nggak tahu gambar bener atau enggak. Eh, tantan. Sorry guys. Ulang. Gimana ya? apa ini? Bisa gimana sih? Gini ya ada. Hah? Apa itu? Nah, Hah? Nah, tuh. Gue nggak tahu gambar bener atau enggak itu. Jir. Objek yang eh, Hah? Iya. Ah. Oh, helm anjir. gambar gue jelek banget tapi kayak Aman, sorry. aman, aman. Ini apa nih? oh Hah? Anjir. Oh, dinding doang. kuning. Kayak gigi anjir. Anjir, Panji jago banget. udah tamat Gartik bos. Ini apa anjir? Bentar. Ini apa cok? Makanan. Makanan. Iya, kok hijau sih? Iya, makanan. Bisa dimakan. Dia masuknya buah apa sayur ya, gak tahu deh. Sayur gak sih? Kasih hijau-hijau. Iya. Kasih hijau-hijau Di mana? di atas ya gak sih? Gak tahu gimana bentuknya. Apa ya? Oh, Apa salah. anjir? Nah, salah.
bukan nanas, mirip nanas. Mirip nanas apa ya? Yang buah atau sayur? Biasa buah atau sayur tuh tomat nih. Sayur ya, sayur. Sayur gak sih? Atau deh. Oh, jagung. Gue kayak gak kepikiran jagung ya. Itu juga kuning ya padahal. Baru gue Dia mau lagi jawab. mau jawab kacang lagi. Oh, Hah? Apa, Jir? Makanan, Bahasa makanan. Inggris sih ini. Makanan, Bahasa tapi Inggris. ada bahasa Inggrisnya. Hah? Kayak Panji. Oh, Mantap, oh. mantap. Nah, ini kita ada 30 menit ya, BTW. Enggak, oh. gue gak Eh, lihat nih. gampang tapi ini. Ya, kayaknya ini harusnya udah aja deh. Soalnya ini less than a minute juga. Oh gitu, oke. Oke, ini dia. Oke, thank you ya guys untuk ini. Thank you guys. Yo, Thank you. Thank you guys. yo. Thank you, thank you. Ini gua end ya. Oke. Makasih, guys.